Sudah hadir semuanya? Ya, baik. Hari ini kita akan membahas sesuai dengan FPS, yaitu pajak daerah, kecuali yang telah kita bahas sebelumnya, ya, yang terkait dengan PBB, P2, dan BPHTB. Jadi yang kita bahas hari ini adalah keseluruhan pajak daerah, ya, yang tidak termasuk di dalamnya adalah PBB, P2, dan BPHTB yang telah kita bahas minggu lalu. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan pada saat kita membahas mengenai PBB, P2 yang dan BPHTB yang termasuk di dalam pajak daerah, ya, bahwa undang-undang pajak daerah yang diundangkan sejak tahun 2009, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu telah dicabut, ya. Dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Ya. Ini adalah terminologi yang digunakan, ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya. Jadi ada pemerintah daerah, ada pemerintahan daerah, ya. Kalau pemerintah daerah ya eksekutifnya, ya. Tapi kalau pemerintahan daerah itu termasuk legislatifnya, ya, DPRD itu pemerintahan daerah, ya. Tapi kalau pemerintah daerah itu hanya eksekutif, ya. Kalau provinsi tentu gubernur, kalau kabupaten ya tentu bupati, ya, dan kalau kota ya itu pemerintah kota. Ya, wali kota, ya. Ya, ini semua adalah terminologi yang digunakan dalam Undang-Undang HKPD. Ya. Ya, ada penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Ya, kemudian pendapatan daerah, ya, semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Ya, jadi semua terminologi itu diatur dalam pasal 1. Jadi setiap undang-undang, ya, setiap kebijakan pasti mempunyai terminologi, istilah khusus yang boleh jadi hanya berlaku pada undang-undang itu. Ya. Pendapatan daerah, ya semua ada di sini, ya, terminologinya. Belanja daerah, ya, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian ada kata pembiayaan, adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang diterima kembali, ya, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Ini Anda juga dapatkan di akuntansi sektor publik, ya. Sudah belajar akuntansi sektor publik? Ya? Oh, sementara, ya. Ya, jadi ini semua peraturan daerah, peraturan kepala daerah.
Ya, peraturan kepala daerah ya bisa peraturan gubernur, bisa peraturan bupati atau perwali ya. Itu kalau peraturan kepala daerah, ada peraturan daerah ya. Jadi ada peraturan daerah, selanjutnya disebut Perda ya. Apa perbedaan Perda dengan peraturan bupati? Kalau Perda ya itu harus disetujui oleh legislatif ya, itu peraturan daerah ya. Jadi peraturan bupati dan peraturan gubernur atau peraturan wali kota itu termasuk peraturan kepala daerah yang tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD kalau perbub ya. Tapi perbub itu harus mengacu pada peraturan daerah ya. Tidak boleh ada perbub, pergub, perwali itu yang keluar dari koridor peraturan daerah. Karena peraturan daerah itu ditetapkan bersama antara ya pemerintah daerah ya dan apa legislatifnya ya, DPR. Ya, ada PAD ya. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh ya dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kalau yang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, apa itu? Yang Anda pelajari di sektor publik, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ya, itu adalah yang ini oleh perusahaan-perusahaan daerah ya. Kalau kota tentu ada PDAM ya, jadi ada perusahaan daerah. Jadi seperti BUMN kalau tingkat nasional ya. Ada pajak daerah ya. Ya, pajak daerah tentu sama dengan pajak yang lainnya, bahwa tidak ada kontraprestasi secara langsung ya, yang diterima oleh para warga atau wajib pajak. Lain dengan retribusi daerah, itu ada kontraprestasi secara langsung. Ya, seperti PDAM itu ya pengelolaan ini ya, aset daerah yang dipisahkan ya. Tetapi ya banyak eksekutif ya yang terprosok ya, yang terjerumus dan harus berhubungan dengan KPK atau kejaksaan karena pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini ya. PDAM itu sudah PDAM Makassar itu sudah memakan korban seperti mantan wali kota ya, kemudian bekas direkturnya itu juga sudah ini ya, karena menyalahgunakan wewenang ya, yang menyebabkan kerugian keuangan daerah ya, khususnya PDAM. Ya, itu dulu pernah ada ya uang PDAM, kenapa disimpan di kantor sampai 1, berapa miliar itu ya. Kemudian ada yang curi. Ya. Itu menyebabkan ya kalau uang dari perusahaan itu diambil ya, itu menyebabkan pelayanan menjadi tidak optimal ya. Peralatan-peralatan yang dibeli untuk digunakan mengolah air bersih itu menjadi tidak optimal ya. Kita lihat air PDAM ya. Kalau misalnya timba disimpan hanya 1 jam saja itu sudah berlumut karena penyaringannya tidak optimal.
ya, itu disebabkan oleh tidak optimalnya pengelolaan yang bisa disebabkan oleh adanya korupsi, ya, pengambilan uang dari perusahaan itu secara tidak sah, ya. Ini yang perlu diperhatikan juga, ya. Ya, bukan cuma direkturnya, juga mantan wali kota, ya, itu ada juga pernah dijerat karena kasus di PDAM ini, ya. Tapi namanya yang pernah menjadi pejabat itu tidak kapok, ya. Walaupun sudah dipenjara tetap mencalonkan diri menjadi yang lebih tinggi misalnya, ya. Itu jangan sampai Sulawesi Selatan dipimpin oleh mantan borgolan KPK, ya. Jangan sampai apa kata dunia kalau Sulawesi Selatan dipimpin oleh mantan penghuni hotel Kobe. Jangan sampai, ya. Ya, di sini ada terminologi, ya. Ya, angka 33 sampai 39 itu PBB, BPHT yang pernah kita bahas, ya. Kemudian PBB KB, ya. Ya, jadi di pasal 1, ya, itu terminologi yang digunakan dalam pajak daerah. Ya, untuk angka 69 sampai 83 itu bukan untuk pajak daerah. Ya, jadi kita lihat bahwa pajak daerah itu mencakup pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Ya, ini yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Ya, pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor. Semua daerah saya kira itu primadonanya adalah pajak kendaraan bermotor. Ya, kecuali kalau misalnya kota-kota besar itu juga banyak yang diperoleh tapi ini kalau provinsi, ya, pajak kendaraan bermotor, ya. Kalau kabupaten kota itu primadonanya kalau tingkat provinsi, tingkat ini kota, ya, itu adalah pajak hotel, pajak restoran, itu kalau pemerintah kabupaten kota. Tapi kalau pemerintah provinsi, ya, ini adalah pajak kendaraan bermotor, ya. Apalagi dengan, ya, banyak yang melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat rendah, ya, tetapi buktinya, ya, di jalan-jalan raya itu makin banyak mobil mewah, ya. Dulu hanya satu dua mobil Alphard, kita lihat itu mobil Alphard itu berseliweran, ya. Banyak, ya. Tentu ini menyebabkan adanya uh, apa pajak kendaraan bermotor yang lebih tinggi, ya. Karena penetapan pajak kendaraan bermotor itu pada dasarnya itu adalah self assessment. Bukan self assessment, official assessment, ya. Wajib pajak tidak pernah menyodorkan ini loh, ya, ini harga pasar kendaraan saya, ya. Itu harga pasarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya, Departemen Dalam Negeri yang menetapkan, ya. Di samping melihat kemewahannya, ya, juga melihat tingkat kerusakan alam yang ditimbulkannya, ya. Kalau ramah lingkungan seperti mobil listrik itu ada insentif pajak. Tapi kalau misalnya mobil-mobil yang berkapasitas tinggi, ya, tentu menyebabkan pencemaran lebih besar. Ya, pencemaran lebih besar
Itu juga diperhitungkan. Jadi bukan cuma harga saja, ya, ada bobot dari tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan yang menjadi bobot dalam perhitungan pajak, dasar pengenaan pajak untuk pajak kendaraan bermotor, ya. Itu juga dalam rangka, ya, tanggung jawab pemerintah untuk menjaga lingkungan. Memang menyebabkan biaya ekonomi tinggi, ya, bisa terjadi kenaikan harga, tetapi pemerintah bertanggung jawab atas, ya, perlambatan kerusakan lingkungan. Ya, ya, itulah kebijakan greenflation, ya. Jadi menyebabkan apa? Bisa menimbulkan inflasi karena timbul biaya ekonomi tinggi, ya. Misalnya nanti, ya, dulu sudah pernah dihapus premium, ya. Ya, karena RON-nya lebih rendah. Ya, itu tingkat kerusakan yang ditimbulkannya menjadi lebih tinggi, ya. Kemudian ada lagi Pertalite yang mungkin saja nanti akan dihapus juga, ya. Itu adalah kebijakan greenflation, ya. Bisa menyebabkan, ya, yang pasti menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan bisa menyebabkan inflasi, ya. Tapi kebijakan itu ditempuh, ya, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perbaikan lingkungan atau perlambatan kerusakan lingkungan, ya. Ya, ini ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak alat berat, biaya balik nama kendaraan bermotor, ya. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, ya. Pajak rokok ini, ya, merupakan pajak yang dipungut oleh, diberikan kepada pemerintah provinsi, ya, pemerintah provinsi. Tapi kemudian ada bagi hasil ke kabupaten kota. Ya. Kalau option pajak MBLB, mineral bukan logam dan batuan, ya, pajaknya itu sebenarnya dipungut oleh pemerintah kabupaten kota, ya. Tetapi ada yang diberikan kepada pemerintah provinsi, ya. Jadi langsung terbagi kalau option, ya. Kalau bagi hasil ditampung dulu oleh siapa? Jadi kalau bagi hasil ditampung dulu oleh pemerintah provinsi, kemudian nanti dibagikan kepada pemerintah kabupaten kota. Ya. Jadi bagi hasil ke kabupaten kota. Kalau option MBLB, pemerintah kabupaten kota yang memungut, ya, kewenangan, tetapi secara simultan itu terbagi ke provinsi. Ya, itu perbedaan option dengan bagi hasil, ya. Jadi secara simultan langsung terbagi kalau option, ya. Ya, ini pajak rokok ini, ya, itu diberikan, ya, sebenarnya itu yang memungut adalah pemerintah pusat, tapi diberikan kepada masing-masing provinsi. Bagaimana menentukan ke provinsi itu berapa jumlah yang diberikan? Tidak mungkin mendata perokoknya, ya, tidak mungkin. Kalau mau mendata perokoknya, maka Jawa Timur itu yang paling tinggi perokoknya, ya, persentase perokoknya. Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Jadi supaya tidak repot membaginya langsung kepada dilihat dari jumlah penduduk masing-masing provinsi. Itulah atas dasar dari pembagian ke masing-masing provinsi, ya. Jadi didasarkan atas penduduk karena sulit mendata berapa jumlah perokok, ya.
Ya, ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten kota. Ya. Ada PBB P2 ya yang kita bahas kemarin, ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan juga kita telah bahas. Kemudian ada pajak atas barang dan jasa tertentu. Ya. Kemudian ada pajak reklame. Ini juga cukup besar yang di kota-kota besar ya, pajak reklame. Kemudian pajak air tanah ya, pajak air tanah itu yang digali dari tanah. Kalau tadi air permukaan itu dari sungai atau danau ya. Danau atau sungai, pertimbangannya diberikan kepada provinsi ya, sulit membagi kalau misalnya danau tempe di sana itu ya. Berapa kabupaten kota yang apa namanya ini yang tercakup di Danau Tempe itu, ada Sopeng, ada Sengkang ya, dan mungkin juga ada Sidrap ya. Ya, itu jadi diberikan kepada pemerintah provinsi. Kalau air permukaan ya. Sungai juga begitu ya. Sungai apa itu? Sungai Sadang yang mengalir dari Toraja ya, itu mengalir sampai ke Pindrang ya. Jadi penggunaan air permukaan itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi, tapi penggunaan air tanah ya itu merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota ya. Ada hotel dulu ya, tidak perlu disebutkan, tidak etis disebutkan ya. Itu ditelisik oleh pemerintah kabupaten kota. Kenapa? PDAM-nya sangat rendah ya. Jadi retribusi PDAM yang dibayar itu sangat rendah dan tidak mungkin hotel seperti itu ya. Ternyata dia menggali, membor ya, membor. Kalau bukan untuk kepentingan rumah tangga, maka itu harus membayar pajak kalau dia mengambil air dari tanah ya. Jadi kalau pengambilan secara masif air tanah itu bisa menyebabkan kerusakan kota itu ya, yaitu tanahnya menjadi lebih rendah ya. Itu kota-kota yang terkenal, kota dunia yang terkenal itu menjadi lebih rendah karena penggunaan air tanah itu adalah Bangkok ya, Jakarta juga ya. Kota besar terlalu banyak pengambilan air tanah yang menyebabkan permukaan tanah menurun ya, bisa sudah apa namanya ini di bawah permukaan air laut ya. Jadi kalau sudah dibawa ya, ya mau mengalir kemana air hujan itu yang tergenang ya, susah ya. Ya, kebijakan pemerintah untuk yang itu dulu pernah ya, supaya jalan-jalan yang ada di perumahan-perumahan itu bukan aspal tetapi paving block ya. Jadi air hujan itu tidak langsung mengalir ke got, ke laut ya, tetapi meresap ke tanah ya. Memperbanyak taman, taman-taman kota itu harus diusahakan oleh pemerintah kabupaten kota ya. Ya, ini semua tentu diperoleh dari pajak ya. Tidak mungkin ada pemerintahan kalau tidak ada pajak ya. Tidak mungkin ya. Negara ini akan runtuh ya kalau tidak ada pajak. Ya. Ya, kemudian pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, ya, seperti pengambilan pasir, ya, timbunan itu merupakan wewenang dari pemerintah kabupaten kota, ya. Dulu waktu dibangun CPI di sana itu ya, yang menderita itu adalah goa, ya, banyak cekungan di sana itu ya. Di dekat Fakultas Teknik dulu itu banyak cekungan di situ ya, karena diambil tanahnya untuk ditimbun di CPI. Ya.
Ya, pajak sarang burung walet. Ya, kalau di Sulawesi Selatan tidak begitu ini ya. Tapi pernah saya ke Aceh waktu itu saya melakukan appraisal. Dan apa ini bunyi-bunyi terus ya? Ternyata itu adalah rumah-rumah susun yang dibangun untuk sarang burung walet. Ya, jadi dibuat bubunyian supaya burung walet itu ya ke sarangnya, ya sarang. Ini banyak di Jawa, Sumatera ya, tapi kalau kita di sini belum. Ya. Kemudian yang menjadi hak dari kabupaten kota itu adalah option PKB, ya, option PKB dan option BBNKB. Jadi kita tahu bahwa PKB dan BBNKB itu dipungut oleh pemerintah provinsi, ya, dipungut oleh pemerintah provinsi, tetapi secara simultan dibagi ke pemerintah kabupaten dan kota. Sama MBLB tadi ya. MBLB itu dipungut oleh pemerintah kabupaten kota ya. Tetapi diberikan ya ada option MBLB yang diberikan kepada pemerintah provinsi. Ya, ini bagi hasil ya pajak provinsi ya. Jadi ada pajak kendaraan bermotor ya, itu menggunakan mekanisme option ya. Jadi dipungut oleh pemerintah provinsi ya. Tetapi secara simultan dibagi ke kabupaten kota. Ya. Di sini 66% ya untuk kabupaten kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1. Ya. Dulu 70-30 ya, itu dulu bagi hasil ya. Sekarang mekanisme option untuk PKB. PBNKB juga seperti itu ya. Ya, juga menggunakan mekanisme option. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu menggunakan bagi hasil ya, tetap sama dengan dulu yang ada di pajak daerah. Pajak rokok itu juga dipungut oleh pemerintah provinsi ya, tetapi dibagi ke kabupaten kota. Ya. Pembagiannya ya ini bukan option tapi bagi hasil ya. Bagi hasil 30% provinsi, 70% kabupaten kota. Masih sama Undang-Undang Nomor 28. Kemudian pajak air permukaan itu juga bagi hasil. Jadi pajak air permukaan sekali lagi itu adalah dipungut oleh pemerintah provinsi. Ya, tetapi ini ada bagi hasil ke pemerintah kabupaten kota. Ya. Ya, 50%, 50%. Ya. Pajak kendaraan bermotor, sekali lagi ini merupakan primadona setiap provinsi. Ya, ya. Pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan. Ya, adalah kepemilikan. Jadi objeknya adalah karena kita memiliki atau penguasaan kendaraan bermotor. Ya. Jadi tidak ada alasan bahwa saya tidak pernah menggunakan kendaraan bermotor saya selama 1 tahun ini karena saya berada di Jakarta selama 1 tahun misalnya ya. Jadi tidak ada alasan. Karena yang dipajaki bukan penggunaannya tapi kepemilikannya ya atau penguasaannya. Kalau dipersewakan siapa yang uh, bertanggung jawab? Ya, tanggung jawab tetap pada pemilik sebenarnya ya, tetapi kalau dan kesepakatan sewa menyewa ya,
membebankan kepada yang menyewa, ya bisa saja, ya bisa saja. Kemudian ada objek, ya. Jadi objek PKB sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftar di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, ini pengecualian kendaraan bermotor ya. Kereta api, ya. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Ya, ini tentu yang dimiliki oleh Polri dan TNI. Ya, kendaraan yang digunakan untuk ini ya, keamanan. Ya. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai kedutaan atau konsulat sama dengan sebelum-sebelumnya. Itu berlaku asas timbal balik. Ya. Lembaga-lembaga internasional ini tentu ditetapkan oleh Kemenkeu. Kemudian kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan. Ya. Jadi ini merupakan insentif, ya, insentif. Jadi kendaraan bermotor yang berbasis energi terbarukan. Itu yang dikecualikan. Kalau energi listrik itu hanya mendapat pengurangan pajak saja, ya, sebagai tanggung jawab pemerintah atas perlambatan kerusakan lingkungan. Ya, kendaraan bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda. Subjek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai. Kemudian, wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Kemudian dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Ya. Ya, jadi ada pernyataan dari Kemendagri dulu ya, dan itu saya kira tertuang dalam Permendagri ya, bahwa kendaraan bermotor yang tidak dibayar pajaknya dalam 2 tahun itu hanya sebagai aksesoris saja di rumah Anda, ya, tidak boleh lagi digunakan di jalan raya. Ya, itu ada pernyataan dari Kemendagri. Ya, jadi 2 tahun tidak dibayar, tidak boleh lagi digunakan di jalan raya. Itu menurut Kemendagri itu hanya sebagai aksesoris di rumah. Ya, itu untuk apa namanya ini penegakan hukum, ya, penegakan hukum. Saya kira itu yang paling efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak ya. Kalau ada sanksi yang tegas seperti itu. Ya, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ya adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan raya dan pencemaran. Jadi dua yang dipertimbangkan ya. Bukan cuma nilai jual ya. Jadi ada yang bilang, ada yang misalnya protes ya. Ini Alphard yang saya miliki kalau saya jual tinggal 150 juta misalnya atau 200 juta karena murah kalau mobil mewah menjadi bekas ya. Kenapa pasarnya terbatas ya kalau mobil mewah menjadi bekas ya. Tetapi bukan cuma itu yang dilihat ya, bukan cuma nilai pasar yang dipertimbangkan, tetapi bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan. Oleh karenanya mobil listrik itu mendapat insentif pajak ya, karena
tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya itu rendah, ya, ramah lingkungan. Dan dasar pengenaan PKB khusus untuk kendaraan bermotor di air ditetapkan hanya berdasarkan nilai kendaraan bermotor. Ya, untuk yang khusus untuk yang di air, ya. Itu yang dipertimbangkan oleh pemerintah dan ini bersifat official assessment, ya. Kita tidak pernah memberikan data ini loh harga jualnya, ya. Ya, jadi nilai jual kendaraan bermotor, ya, itu ditentukan berdasarkan harga pasaran umum, ya, atas suatu kendaraan bermotor. Itu semua ditetapkan oleh Kemendagri, ya, ditetapkan oleh Kemendagri. Jadi nilai pasarnya pun, ya, tetapi bukan cuma nilai pasar, ada bobot lain yang diperhitungkan, yaitu tingkat kerusakan, ya, baik jalan raya maupun lingkungan. Ya, kalau bobotnya tinggi mobil yang ini, ya, yang tingkat kerusakan jalan rayanya tentu itu juga dipertimbangkan. Kemudian tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Harga pasar umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 adalah harga rata-rata yang diperoleh sebagai sumber data yang akurat. Ini semua ditetapkan oleh Kemendagri, ya, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tarif pajak kendaraan bermotor, ya. Untuk pribadi, ya, kepemilikan pertamanya itu maksimum 1,2%. Ya. Itu maksimum, ya. Berapa nanti yang ditetapkan? Apakah 1%, 1,1% itu tergantung dari pemerintah daerah, ya. Tapi tidak boleh melampaui 1,2. Kepemilikan berikutnya, ya, itu tarif progresif maksimum 6%, ya. Ini kepemilikan pertama, ya. Kalau memiliki 2 kendaraan, ya, maka tarifnya itu bukan lagi 1,2% maksimumnya, tetapi 6% maksimum. Semua ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada Undang-Undang HKPD ini, yaitu tarif maksimumnya. Tidak boleh melampaui tarif maksimum. Kemudian kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama, ya. Jadi walaupun Anda misalnya, ya, yang pertama adalah Anda, kemudian nama yang berikutnya adalah istri, ya, tidak bisa karena dalam alamat yang sama, ya, tetap dikenakan dianggap sebagai kepemilikan berikutnya, ya, itu kalau dalam alamat yang sama. Kemudian provinsi yang tidak terbagi dalam kabupaten kota, ya, itu atau kota otonom, tarif PKB kepemilikan pertama maksimum 2%, ya. Jadi seperti kalau kita di sekarang ini hanya Jakarta, ya. Memang ada wali kota Jakarta Utara, ada wali kota Jakarta Pusat, ya. Dan ada bupati di Kepulauan Seribu, ya. Tetapi itu tidak dipilih oleh DPRD-nya sehingga tidak ada tidak ada pemerintahan daerah di situ, ya. Tidak ada pemerintahan daerah.
Ya, tapi itu wali kota macam wali kota Jakarta Utara itu ditunjuk langsung oleh gubernur, sama halnya dengan camat. Ya, ya itu yang harus menerapkan adalah kepemilikan pertama maksimum 2% dan berikutnya adalah 10%. Itu tadi pribadi ya. Kemudian angkutan umum ya tentu harus lebih rendah. Ya. Angkutan umum, ambulans, pemadam, ya, sosial keagamaan, lembaga sosial dan seterusnya ya. Itu ditetapkan oleh pemerintah daerah ya dan kendaraan lain yang ditetapkan pemerintah daerah itu maksimum 0,5%. Itu maksimum 0,5%. Dan tidak ada tarif progresifnya ya. Jadi kalau ambulans ya tidak ada tarif progresifnya dimiliki oleh misalnya lembaga rumah sakit ya, rumah sakit Wahidin ya. Kemudian alat berat dan alat-alat besar paling rendah 0,1 dan maksimum 0,2. Ya, semuanya ini ditetapkan dengan perda ya. Semua yang maksimum dan minimum itu ditetapkan dengan perda. Ya, kemudian objek biaya balik nama kendaraan bermotor. Ya. Penyerahan pertama kepemilikan kendaraan bermotor. Ya. Itu objeknya adalah penyerahan pertama saja kalau BBNKB biaya balik nama kendaraan bermotor. Ya. Penyerahan berikutnya menurut Undang-Undang HKPD itu tidak lagi dikenakan pajak kendaraan apa? Tidak lagi dikenakan bea balik nama ya. Itu Undang-Undang HKPD. Tetapi Undang-Undang HKPD ini memberikan tenggang waktu kepada pemerintah daerah selama 3 tahun untuk menerapkan ini. Tapi banyak daerah yang sudah 1 tahun sudah menerapkan. Jadi maka itu ditetapkan oleh ini undang-undang ini maksimum 3 tahun ya untuk bisa menyesuaikan ya pendapatannya. Jadi untuk BBNKB hanya pertama ya. Tapi pajak kendaraan bermotor itu tidak bisa hanya pertama ya. Tetapi tiap tahun ya kalau pajak kendaraan bermotor karena itu merupakan primadona dari penerimaan pemerintah provinsi ya yang tentu saja berimbas ke kabupaten kota karena ada optionnya ya ada option. Ya, penyerahan kendaraan bermotor lebih dari 12 bulan itu sama dengan penyerahan. Ya. Kemudian dasar pengenaan BBNKB itu adalah berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor. Ya. Kalau harga jualnya karena ini hanya pertama ya, hanya dipungut pertama ya. Penjualan keduanya sudah tidak dipungut menurut undang-undang ini ya. Ya, maka jelas berapa harga yang diberikan oleh PT Haji Kala. Misalnya ya, kalau mobil Toyota di wilayah Sulawesi Selatan. Ya. Jadi kalau Haji Kala itu agen pemegang merek ya, agen tunggal ATPM untuk wilayah Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Tenggara dan Papua ya. Kalau Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku itu adalah PT Hasrat Abadi, ya bermarkas di Manado. Ya.
Kalau merek lainnya itu bukan agen tunggal, tapi hanya agen pemegang merek ya, karena banyak yang menjadi agen ya, seperti Daihatsu ya. Kalau Mitsubishi ya sepertinya masih ATPM ya, itu Boswa ya. Ya, nilai jualnya jelas ya. Kemudian saat pembayaran BBNKB ya, itu saat pendaftaran. Kemudian saat pendaftaran paling lama 30 hari sejak saat penyerahan. Tarif BBNKB itu sebesar maksimum 12% ditetapkan oleh undang-undang ini, kemudian diterapkan oleh daerah melalui peraturan daerah ya, berapa maksimumnya. Berapa yang diambil dari yang ditetapkan maksimum ini. Kemudian khusus untuk provinsi yang tidak terbagi dalam daerah otonom, ya, kabupaten kota itu maksimum 20%. Ya, jadi ini daerah DKJ ya, nanti sekarang masih DKI ya. Nanti kalau sudah peresmian apa itu Ibu Kota Nusantara itu tinggal menjadi daerah khusus Jakarta ya. Bukan lagi ibu kota ya. Kemudian tarif BBN alat berat ya. Pasal 20 penyerahan pertama 0,2 ya. Ditetapkan dengan Perda. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Ya. Objek PBBKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan oleh kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan di air. Pernah Anda membayar BBNKB? Ya, tidak pernah ya. Karena harga yang kita bayar itu sudah termasuk di dalamnya ya yang diterima oleh pemerintah provinsi. Ya. Jadi tidak pernah kita membayar karena sudah termasuk di situ kita sudah harga yang kita peroleh itu sudah termasuk bayar bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Ya, pemungut BBKB, PBB apa bahan bakar kendaraan bermotor itu adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Ya, ya seperti misalnya Pertamina ya melalui SPBU-nya ya. Kemudian penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen dan atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Ya, jadi harga. Jadi yang kita bayar itu ya sudah termasuk di dalamnya ya. Jadi itu harga sebenarnya pajak kendaraan bermotor ini harganya itu dialokasikan sebagian ke pemerintah provinsi ya. Yang dipungut ya oleh apa namanya ini penyedia bahan bakar kendaraan bermotor ya. Ya dalam hal ini Pertamina ya.
Pertamina karena belum ada yang masuk selain Pertamina ya. Dulu pada awal reformasi ada kekhawatiran dari pemerintah masuknya pemasok dari Malaysia ya dulu ya. Maka waktu itu ya kami dari appraisal itu banyak ditugaskan untuk menilai aset-aset SPBU ya. Karena di situ nanti Pertamina mensyaratkan, jadi Pertamina waktu itu mensyaratkan ada saham dari Pertamina ya, ada saham dari Pertamina agar SPBU ini menjual hanya produk Pertamina. Karena khawatir masuknya Malaysia ya. Malaysia bisa saja menjual lebih rendah. Kenapa? Ya tidak membayar beban politik ya, tidak menjadi sapi perah ya. BUMN itu konon banyak menjadi sapi perah dari pelaku-pelaku politik ya, sehingga menyebabkan ya macam Garuda misalnya itu harga tiket Garuda itu selalu dari dulu tinggi ya dibanding dengan swasta ya, tapi kenapa tidak seuntung atau malah merugi ya. Kemudian perawatannya juga sudah tidak terjamin. Sudah ini ya orang yang mau berangkat haji kemarin itu kan mengalami hal yang naas ya. Ya, jadi itu ketakutan dulu ya. Saya nilai ketakutan masuknya pemasok bahan bakar yang lain ya. Ya, jadi penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Kemudian tarif PBBKB ya, itu paling tinggi sebesar 10%. Ya. Ada temamu yang meneliti tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini ya, saya minta tanya kepada pemerintah provinsi karena dia tidak menerapkan tarif maksimal ya. Tanya apa kendalanya tidak menerapkan tarif maksimal ya. Tidak ada undang-undang yang melarang ya, karena di sini paling tinggi 10% dan tidak memberatkan masyarakat karena harga itu sudah termasuk uh, apa harga yang kita bayar itu sudah termasuk seluruh pajak ya, PPN ya, eh, PBBKB itu sudah termasuk ya. Tapi tidak ada pemerintah provinsi yang menerapkan pajak maksimal termasuk Sulawesi Selatan ya. Saya minta apa kendalanya dia tidak menerapkan itu ya. Apa yang menghalangi? Adakah regulasi yang menghalangi tidak diterapkannya 10% atau mendekati 10% ya? Adakah regulasi dari Pertamina? Ternyata tidak ada juga setelah dia tanya ya, tidak ada regulasi. Ya kalau tidak salah Sulawesi Selatan itu menerapkan hanya 8% barangkali 7% atau 6 ya. Khusus untuk kendaraan umum paling sedikit 50% lebih kecil. Ya, untuk PBBKB tertentu pemerintah daerah, pemerintah dapat mengubah tarif ya dalam Perda dengan Perpres. Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PBBKB ya dengan tarif PBBKB ya. Jadi harga jual sebelum dikenakan PPN ya. Ya, pajak air permukaan termasuk pajak yang di
dipungut oleh pemerintah provinsi. Ya. Kalau pajak air tanah itu dipungut oleh pemerintah kabupaten kota. Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Pengecualian objek ya, yaitu pengambilan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, kemudian untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat. Ini dikecualikan dari objek air pajak air permukaan. Kemudian untuk keperluan keagamaan, ya. Kemudian untuk kegiatan yang mengambil, ya, untuk kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut, baik yang berada di lautan maupun yang ada di daratan. Ya. Kemudian kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam Perda. Subjek, ya, orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Kemudian orang wajib pajaknya ya orang pribadi atau badan yang menggunakan air permukaan, kecuali yang dikecualikan tadi, ya, terutama untuk kepentingan kepentingan dasar rumah tangga dan untuk pengairan air pertanian, ya, pertanian dan perikanan, ya. Ya, dasar pemungutan pajak ya adalah nilai perolehan air permukaan. Nilai perolehan air permukaan adalah hasil perkalian antara harga air permukaan dengan bobot air permukaan. Nah, ini tentu ditetapkan oleh peraturan daerah. Ya. Harga dasar air permukaan ditetapkan dengan dasar biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air permukaan. Bobot air permukaan ditentukan oleh lokasi, volume, dan kewenangan pengelolaan sumber air. Tarif pajak air permukaan paling tinggi 10%. Kalau paling tinggi memang harus dipertimbangkan, ya. Tidak diterapkan misalnya tarif maksimal dengan melihat kondisi daerah. Ya. Apakah 9%, 8% itu ditetapkan dengan Perda. Besaran pokok pajak air permukaan. Dasar pengenaan pajak air permukaan ya itu dikali dengan tarif air permukaan ya besarannya ya. Pajak air permukaan yang terutang dipungut oleh pemerintah daerah tempat air permukaan itu berada ya. Jadi air permukaan termasuk laut ya. Kemudian air yang di darat itu yang di sungai dan di danau ya. Tapi kalau dari dalam tanah diambil itu pajak air tanah. Ya. Ya, pajak rokok itu juga dipungut oleh pemerintah provinsi. Ya. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Ya, konsumsi rokok. Ya, ini semakin menyempit ini apa namanya ini konsumsi rokok ya. Karena di mana-mana disebutkan ya area terlarang untuk rokok ya. Termasuk di kampus ini juga ya. Ya, area terlarang saya lihat ada tulisan di luar ya. Area terlarang untuk merokok. Tapi ada berapa itu? Minggu lalu saya lihat ada yang merokok di situ ya. Tapi saya lihat
Ya, karena usianya sudah agak ini bukan mahasiswa S1 saya kira itu ya. Rokok mencakup sigaret, cerutu, dan rokok daun. Ya. Dulu Sopeng itu penghasil tembakau ya, saya tidak tahu sekarang. Tapi kalau dulu banyak rokok-rokok yang diproduksi di Sopeng ya secara daerah. Pengecualian objek rokok, rokok yang tidak dikenakan cukai berdasarkan peraturan di bidang cukai. Ya. Kemudian subjeknya tentu saja konsumen rokok. Kemudian wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok, produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai rokok. Kemudian pemungut pajak rokok adalah instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai ya bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Ya, jadi ini tentu apa namanya ini dipungut oleh pemerintah pusat ya, yaitu Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya. Tapi itu nanti diberikan kepada pemerintah provinsi berdasarkan ya, jumlah penduduk. Ya, dasar pengenaan pajak ya, cukai ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. Tarif pajak rokok adalah 10% dari cukai rokok. Ya, 10% dari cukai rokok. Jadi yang memungut pajak rokok ini adalah pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai yang dipungut berdasarkan cukainya. Ya. Ya, jadi ini pajak ini menggabungkan beberapa pajak yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah, ya. Seperti jasa perhotelan itu dulu ada pajak hotel ya, sekarang dikumpul semuanya. Jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan ya, makanan atau minuman, kemudian tenaga listrik, itu semuanya merupakan dulu pajak yang tersendiri di dalam undang-undang pajak daerah ya. Di undang-undang HKPD ini dikumpul menjadi pajak atas barang dan jasa tertentu. Ya, jadi pada saat kita membahas PPN, ya, jasa perhotelan itu tidak termasuk dalam jasa yang dikenakan pajak. Ya, itu bertahan ya. Ya, kenapa? Karena ini merupakan objek dari pemerintah daerah. Objek pajak pemerintah daerah. Ya, jadi barang dan jasa tertentu itu ya makanan dan minuman, ya, tenaga listrik, ya, jasa perhotelan, jasa parkir, ya. Ya, jasa kesenian ini sudah masuk pajak kabupaten ya. Jadi parkir itu ada dua ya, ada retribusi dan ada pajak ya, ada pajak. Jadi kalau ada minimarket yang menulis di situ bebas parkir ya, bebas retribusi, berarti dia sudah membayar pajak parkir ya. Dia sudah membayar pajak parkir. Didasarkan atas luas areal parkirnya ya. Jadi ada perhitungan tertentu. Jadi mal-mal itu membayar pajak parkir ya, pajak parkir.
Ya, keuntungannya itu adalah selisih yang dia terimanya dengan pajak parkir yang dipungut ya. Kalau trans itu ya cukup tinggi yang dia pungut ya. Itu 5.000 dan setiap jam tidak ada pengurangan 5.000. Kalau ada yang lain itu misalnya 3.000, jam berikutnya 2.000 ya. Tapi kalau trans 5.000 ya. Itu untuk mendorong penggunaan alobank ya. Jadi 5.000. Kalau yang menggunakan fasilitas pemerintah seperti jalan raya, badan jalan, ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu ya, itu adalah retribusi parkir, ya. Jadi sarana yang disediakan oleh pemerintah itu adalah retribusi parkir. Ya, itu banyak dikeluhkan macam di apa namanya itu pasar sentral di sana itu Makassar Mall ya. Ya, itu dikeluhkan karena jukirnya itu meminta 10.000 dan tidak mau memberikan karcis ya. Karena karcisnya hanya 5.000 ya. Dan itu dibiarkan terus walaupun misalnya sudah dilapor ya. Kalau ada pembiaran begitu ya perlu dicurigai adanya ya, pembiaran oleh siapa? Oknum-oknum dari Dinas Pendapatan Daerah. Ya, dia tidak memberikan ya, dia tidak memberikan karcis ya, dia tidak memberikan karcis. Itu sudah banyak saya lihat yang mengeluh ya, dan tidak ada sama sekali penanganan oleh Dispenda. Ya, kemudian objek untuk yang makanan dan minuman adalah makanan dan minuman yang meliputi makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran. Ya, dulu disebut pajak restoran ya, pajak restoran. Kemudian penyedia jasa boga ya atau catering ya yang melakukan proses penyediaan ya. Ya, proses penyediaan bahan baku, ya, barang dalam proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian berdasarkan pesanan. Kemudian penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan. Kemudian penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya. Ya, semua ini merupakan objek dari pajak dan pajak barang dan jasa tertentu ya, PBJT ya, untuk makanan dan minuman. Ya, ini ada pengecualian PBJT makanan dan minuman ya. Yaitu dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda. Jadi umumnya ya warung-warung makan yang apa namanya ini Diago ya, Diago warung makan Diago itu tidak dikenakan. Ya, boleh jadi omsetnya besar tapi tidak lagi dilihat itu ya. Jadi warung-warung makan Diago atau Virgo ya itu tidak dipungut ya. Diago itu di atas got ya. Virgo itu ya yang pinggir got ya. Jadi umumnya warung-warung makan kaki lima itu tidak dikenakan. Ya. Pernah dulu gubernur sebelum Pak Jokowi, makanya dikalahkan oleh Pak Jokowi ya, siapa namanya itu? Ya, Bowo ya. Itu mau mengenakan terhadap semuanya, ya. Mau mengenakan terhadap semua itu.
Ya, ada rencananya untuk mengenakan, ya. Tetapi untungnya tidak terpilih, dikalahkan oleh Pak Jokowi Ahok waktu itu, ya. Ya, dikalahkan. Fauzi Bowo, ya. Itu ada pernyataannya dulu mau mengenakan semuanya. Karena dianggap omsetnya sudah cukup tinggi yang pinggir jalan. Ya. Pinggir apa? Virgo dan Diago, ya. Dengan peredaran usaha tertentu dianggap bahwa peredarannya kalau masih Virgo itu ini, ya. Tapi yang macam apa? Palu basah onta setelah masuk ruko itu tentu sudah dikenakan, ya. Walaupun omsetnya mungkin sama, ya. Ya. Ya banyak itu tidak tahu di Makassar ini kalau tenda-tenda banyak biasa, ya, banyak konsumennya. Tapi begitu masuk ruko mati itu, ya, atau merana, ya. Banyak ya dulu yang di Tanjung Bunga itu ya cukup ramai itu, ya, yang tenda-tenda. Setelah mereka beli ruko, omsetnya menurun jauh. Karena tidak tahu konsumen makanan ini banyak yang senang di tenda-tenda, ya. Banyak yang sudah sewa atau beli ruko, ya malah tidak laku, ya. Ya, dengan peredaran dilakukan oleh toko swalayan. Ini tidak termasuk dalam objek pajak daerah. Ya, dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan minuman, ya. Seperti kita lihat di depan Indomaret biasa disediakan, ya, minuman-minuman dingin, ya. Kemudian dilakukan oleh pabrikan makanan dan atau minuman, ya. Kemudian disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat, ya. Seperti di bandara sana itu, ya. Kemudian PBJT yang lain adalah konsumsi tenaga listrik, ya, konsumsi tenaga listrik. Konsumsi tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir, ya, seperti kita ini, ya. Kemudian pengecualian konsumsi tenaga listrik, ya, yaitu penggunaan listrik untuk konsumsi tenaga listrik oleh pemerintah, ya, pemerintah daerah dan penyelenggara negara. Kemudian konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, ya, kantor perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik. Ya, jadi semua yang terkait dengan kedutaan, konsulat atau perwakilan, ya, itu semuanya berdasarkan asas timbal balik. Artinya kita juga tidak dikenakan pajak di sana, ya, atas pemakaian tenaga listrik kita. Kemudian konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis. Ya, jadi kalau misalnya apa tarif listrik untuk rumah-rumah ibadah itu tentu lebih rendah karena tidak ada pajaknya, ya. Karena pajak yang dibayar itu sudah termasuk dalam apa yang kita bayar ke PLN itu sudah dipungut ini. Jadi tarif untuk rumah ibadah dan sejenisnya itu, ya, tarif listriknya itu lebih rendah karena tidak dikenakan pajak konsumsi listrik, ya, konsumsi tenaga listrik.
Kemudian konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin atau instansi terkait. Ya. Dihasilkan sendiri berarti dia membeli sendiri genset ya, genset untuk kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin. Ya. Kemudian konsumsi tenaga listrik yang diatur dengan Perda. Ya, ini jasa perhotelan ya. Jasa PBJT dulu tersendiri waktu pajak daerah ini ya, pajak hotel. Ya, sekarang dimasukkan dalam PBJT jasa perhotelan. Ini primadona untuk kota-kota besar ya, pemerintah kota ya seperti Makassar ya, itu juga tentu banyak pajak hotelnya. Ya, jasa penyedia akomodasi dan fasilitas penunjangnya ya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan. Ya. Seperti hotel ya, hostel, motel, ya, villa, pondok wisata dan seterusnya. Rumah penginapan ya, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel ya. Kemudian ada pengecualian jasa perhotelan ya, ada pengecualian mencakup jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah ya, jasa tempat tinggal asrama yang disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Kemudian jasa tempat tinggal yang di rumah sakit ya, asrama perawat ya, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lain yang sejenis. Kemudian jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan ya, ini termasuk jasa tempat tinggal di pondok pesantren ya. Kemudian jasa biro perjalanan dan perjalanan wisata ya. Jadi kalau ini jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata. Kemudian jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel. Ini juga dikecualikan. Ya, jadi kalau sudah jasa persewaan ruangan ya, itu sudah masuk dalam PPN. Ya, PPN. Dan tentu dikenakan juga PPh pasal 23. Ya, ini jasa parkir ini juga dipungut oleh pemerintah kabupaten kota ya. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir ya. Kemudian pelayanan memarkir kendaraan ya. Pengecualian jasa parkir ya, jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri ya. Kemudian jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, dan ini tentu saja ya, kedutaan, konsulat atau perwakilan ini tentu berlaku lagi asas timbal balik. Kemudian jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda.
Ya, jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah itu juga dikecualikan karena nanti menjadi objek retribusi parkir, ya, retribusi parkir. Ya, sekarang sudah ada beberapa apa namanya ini swalayan ya yang tidak ada lagi jukirnya ya karena di situ tertulis ya bebas parkir ya. Atau ada juga yang menulis ucapkan saja terima kasih kepada jukirnya ya. Itu karena mereka sudah membayar apa? Pajakan. Tapi kalau kendaraan roda 4 ya berikan saja ya karena memang dia kita mempunyai kepentingan ya untuk memberikan jalan ya. Ya, kemudian PBJT ya, pajak atas apa namanya ini barang dan jasa tertentu ya untuk kesenian dan hiburan ya. Permainan ketangkasan ya, permainan ketangkasan, olahraga permainan dengan menggunakan tempat, ruang atau peralatan ya dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran. Kemudian rekreasi wahana air, ya, wahana ekologi, ya, wahana pendidikan, ya, wahana budaya. Semua ini merupakan objek ya PBJT kesenian dan hiburan. Kebun binatang di Makassar sudah tidak ada kebun binatang ya. Dulu ada di mana Jalan Kerung-Kerung ya. Itu ada dulu kebun binatang. Ada juga dulu di ini ya, Urip Sumoharjo ya, kebun binatang. Ya, kesenian dan hiburan termasuk pula adalah panti pijat, ya, dan pijat refleksi dan diskotik, ya, karaoke, klub malam, bar, ya, dan mandi uap. Ya, termasuk ini dalam pajak hiburan, ya. Ya, ini pengecualian pajak kesenian dan hiburan, ya. Permainan ketangkasan, olahraga dan permainan promosi budaya dan tradisional dengan tidak dipungut bayaran. Ya. Kalau dulu-dulu di lapangan Karebosi waktu belum dikelola ya sering ada permainan sirkus ya dulu ya. Dulu-dulu. Dan tentu dipungut bayaran itu ya. Kalau dipungut bayaran maka dipajaki. Permainan ketangkasan, olahraga, permainan promosi dan budaya ya tradisional dengan tidak dipungut bayaran. Kalau dipungut bayaran ya. Kemudian kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran. Kemudian bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan atau konsumsi PBJT. Tarif PBJT ya itu paling tinggi sebesar 10%. Paling tinggi ya disinilah Perda bermain ya maksimum 10% ditetapkan dengan Perda. Ya. Kemudian dasar pengenaan pajaknya ya jumlah yang dibayar oleh konsumen di barang dan jasa tertentu.
harga jual barang dan jasa tertentu sejenis yang dilakukan di wilayah itu jika tidak terdapat pembayaran. Jadi kalau dia memberikan jasa kemudian dia tidak melakukan pembayaran, maka didasarkan atas harga jual yang sejenis. Ya. Kemudian tarifnya ya, non hiburan paling tinggi sebesar 10%. Untuk hiburan minimal 40% dan maksimum 75%. Ya, ini setelah berlaku Undang-Undang HKPD ya, penyelenggara-penyelenggara hiburan itu mengeluh ya. Ya, jadi banyak dulu yang penghibur ya, ya apa namanya ini kesenian ya, ya penyanyi misalnya ya, penyanyi kemudian mungkin dia sudah berpikir dengan baik ya, tidak berpoya-poya tetapi membuat usaha ya, seperti Inul ya, Inul itu penyelenggara hiburan itu mengeluh dengan tingginya pajak hiburan ya. Kalau ini sih tidak masalah karena ini bukan kebutuhan primer atau sekunder ya. Tapi ini sudah kebutuhan khusus dan orang-orang khusus saja ya. Tidak masalah kalau ini dikenakan pajak yang tinggi ya. Ini yang sering dijadikan alasan untuk menyerang pemerintah ya, tingginya pajak. Pajak yang mana yang tinggi ya? Paling yang tinggi itu setelah berlakunya Undang-Undang KPD, pajak daerah ya, pajak hiburan ya, pajak hiburan. Pajak apa yang naik dari itu? Ya, hanya pajak PPN ya 11% dan semua negara menaikkan PPN setelah Covid ya. Arab Saudi menaikkan dari 5% menjadi 15%. Kita 10% menjadi 11%. Dan nanti di tahun berikutnya itu akan menjadi 12%. Dan yang terpenting, kita menerapkan threshold yang sangat tinggi. Ya. Threshold untuk PPN kita itu adalah 4,8 miliar. Itu pernah diminta oleh, kalau tidak salah IMF atau Bank Dunia, untuk menurunkan threshold menjadi 600 juta. Tetapi ditolak oleh pemerintah karena itu sudah 20-an tahun yang lalu. Ya, puluhan tahun yang lalu threshold 4,8. Tuh, kalau dilihat PP-nya 2013 itu sudah 4,8 ya. Sebelumnya itu 1,8 miliar ya. Kemudian sebelumnya lagi 600 juta, itu sudah lama sekali threshold 600 juta. Ya. Jadi kita apa namanya ini melindungi pengusaha kecil menengah ya. Jadi mereka yang omsetnya belum melewati 4,8 miliar tidak perlu membayar, tidak perlu menjadi wajib pajak PPN ya, pengusaha kena pajak. Tetapi diberikan kesempatan untuk menjadi pengusaha kena pajak walaupun belum tergolong sebagai pengusaha, belum melewati batas pengusaha kecil ya, diberikan kesempatan seperti yang kita bahas dulu ya. Kenapa ada pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak? Ini untuk PPN ya. Itu karena mereka menyasar pengusaha kena pajak pula ya. Karena pengusaha kena pajak ya itu akan mencari pengusaha kena pajak pula dalam memperoleh barang dan jasa kena pajak agar dia bisa mengkreditkan pajak masukannya. Ya. Jadi ketentuan pajak kita itu bagus ya. Ya. Kalau dikurskan pada saat Bank Dunia ataukah IMF itu yang menyarankan ya, menekan kita ya. Itu di Eropa itu thresholdnya memang 1,8 ya. Kalau dikurskan dalam rupiah waktu itu ya. Kita sudah sejak tahun 2013 itu threshold 4,8 ya. Ya, tarif PBJT non hiburan paling tinggi 10%. Jadi untuk pajak apa namanya ini seperti pijat refleksi ya dulu waktu saya masih ini ya
pegal kalau tidak pajak refleksi ya. Itu bukan hiburan itu ya, itu untuk kesehatan ya, untuk kebugaran memang ya. Belum itu masih belum kurus ya, belum gula. Tidak bisa kalau tidak pijak dalam seminggu ya. Pijak refleksi bukan pijak ini ya, pijak refleksi. Ya. Ya, tarif kalau non hiburan ya itu 10%. Kalau hiburan 40% dan 75% ya. Dan maksimum 75%. Minimal 40% ya. Dulu 30% dinaikkan minimal 40%. Pemerintah daerahnya lah yang menetapkan nanti ya. Apakah 40%, 50%, 60% itu pemerintah daerah lah yang menetapkan. Wah. Ya, semuanya ditetapkan dengan perda, bisa dilihat di undang-undangnya nanti ya. Kemudian ada pajak reklame, ya, pajak reklame. Objek pajak reklame semua penyelenggaraan reklame. Ya, reklame mencakup ya reklame papan, ya, billboard, ya, Videotron, Megatron itu sudah banyak juga di Makassar ya. Kemudian reklame lain, ya reklame melekat, stiker. Kemudian reklame selebaran, ya reklame berjalan termasuk pada kendaraan. Ya, termasuk reklame udara, reklame apung, ya reklame udara biasa menggunakan apa balon ya. Reklame apung, reklame suara, reklame film, slide dan reklame peragaan. Ya, ini yang bukan objek pajak reklame ya. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Ini untuk apa namanya layanan ya, yang bersifat layanan. Kemudian penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Ya. Subjek pajak reklame orang pribadi atau badan, ya ini bisa dibaca orang pribadi. Wajib pajak ya yang menyelenggarakan reklame. Kemudian tarif pajak reklame paling tinggi 25% dan ditetapkan dengan Perda. Besaran pokok pajak reklame yang terutang ya dasar pengenaan pajak ya, pajak reklame kali dengan tarif. Ya, dasar pengenaan pajak reklame nilai sewa reklame atau nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame sama dengan jika diselenggarakan oleh pihak ketiga nilai kontrak reklame. Diselenggarakan sendiri ya itu dalam memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi ya. Kalau lokasinya strategis tentu juga tinggi ya. Jangka waktu ya, ukuran ya, jumlah, ukuran media reklame itu semua menentukan dasar pengenaan pajak reklame. Ya, ini nilai sewa reklame adalah NJOP. Reklame ditambah dengan nilai sewa. Ya, nilai jual objek pajak reklame keseluruhan pembayaran, pengeluaran dan seterusnya bisa dibaca ya. Ya, ini contoh perhitungan, nanti saya kirim semuanya nih ya. Ini sudah ke pemerintah daerah ini ya yang menetapkan ini ya. Jadi contoh ya, kelas A 1,8 tingginya ya, sudut pandang satu arah
2 arah, 3 arah, ya 1 arah itu cuma dari depan ya. Tiga arah kalau di sudut dari perempatan, ya. Empat arah tidak mungkin ya, kan membelakangi kalau arah yang satu, jadi maksimum 3 arah. Ya. Bisa dilihat dari arah sana, arah sini, dan dari arah ini ya. Kalau dari sana tidak mungkin bisa dilihat. Ya. Tentu satu papan itu ya, atau videotron. Ya, ini contoh perhitungan. Ya. Ya, dilihat ketinggiannya. Ya. Kemudian panjang, ya, lebar. Ya. Ya, pajak air tanah tentu ini menjadi objek pajak dari pemerintah kabupaten kota yang diambil dari tanah ya, di bor. Tapi untuk kepentingan kerumah tanggaan ini juga pasti dikecualikan ya. Dikecualikan dari pajak air tanah adalah keperluan dasar rumah tangga ya, karena mungkin dana itu PDAM tidak lancar ya. Jadi kita menggali. Pengairan pertanian, perkebunan rakyat, serta keperluan keagamaan dan kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda. Ya, ini bisa dibaca semua. Bobot air tanah dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau keseluruhan faktor-faktor berikut. Ini sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan, ya, volume air, ya, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air. Ya, pengambilan air secara masif itu air tanah itu bisa menyebabkan adanya kerusakan lingkungan. Ya, seperti banyak kota-kota yang sudah menurun ya permukaan tanahnya. Tarif pajak air tanah paling tinggi 20% ditetapkan dengan Perda. Ya. Saat terutang itu sejak pengambilan dan atau pemanfaatan. Pajak air tanah yang terutang ya dipungut di tempat pengambilan air tanah. Ya, kemudian pajak mineral bukan logam dan batuan. Ini dipungut oleh pemerintah kabupaten kota, tetapi ada option, merupakan option dari pemerintah provinsi. Ya. Jadi dibagi secara secara simultan ya, langsung ya. Kalau bagi hasil itu ditampung dulu oleh pemerintah daerah ya, pemerintah yang diberikan kewenangan, kemudian nanti dibagi hasilkan. Tapi kalau option langsung ya. Kalau dilihat dari terminologi yang ada di undang-undang ini tidak sesuai dengan keterangan dari otoritas pajak ya. Kalau definisinya di sini dikatakan pungutan tambahan. Kemudian kita dengar dulu ada pernyataan dari pihak otoritas pajak yang menyatakan bahwa tidak ada pungutan tambahan. Dan memang sebenarnya tidak ada ya. Jadi apa yang ada di situ ya itu langsung dibagi ke pemerintah yang memperoleh option, baik pemerintah provinsi ya untuk MBLB maupun untuk pemerintah kabupaten kota ya untuk pajak kendaraan bermotor dan BBNKB. Ya, langsung tidak ada pungutan tambahan. Memang benar apa yang dikatakan oleh pihak.
Tapi terminologi kalau Anda baca di situ ya pungutan tambahan. Ya. Ya, jadi di sini yang mencakup ya, mencakup asbes ya, batu tulis ya, setengah permata, batu kapur, batu apa dulu itu yang dulu pernah marak dipakai cincin ya, banyak dulu. Ya, banyak dulu batu-batuan itu yang dibuat cincin ya. Ya, ini semua yang menjadi objek oker, pasir dan kerikil ya, pasir kuarsa ini, pasir dan kerikil ini pasti selalu ada ya, karena pembangunan perumahan ataupun pembangunan uh, fasilitas ya, sarana dan prasarana pasti menggunakan air ya. Ya, ini semua yang dimaksudnya. Pengecualian untuk keperluan rumah tangga ya, kemudian untuk keperluan pemancangan tiang listrik, kemudian untuk keperluan lainnya yang ditetapkan dengan Perda. Ya, subjek pajak saya kira jelas ya. Dasar MBLB, nilai jual hasil pengambilan MBLB. Nilai jual MBLB adalah volume ya, pengambilan MBLB kali dengan harga patokan per jenis MBLB. Kemudian harga patokan per MBLB adalah harga jual rata-rata per jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Tarif MBLB adalah maksimum 20% ya. Jadi sebenarnya MBLB ini juga pengerusakan lingkungan. Tetapi tidak bisa dihindari ya, tidak bisa dihindari untuk kehidupan manusia. Ya, tidak bisa. Ya, ini sarang burung walet ya. Pengecualiannya adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak. Kemudian kegiatan pengambilan dan atau penguasaan sarang burung walet lainnya ya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Ya, kalau sarang burung walet di Sulsel itu belum ya, belum banyak ya, tapi kalau di Sumatera, Jawa itu banyak ya. Saya pernah ke salah satu kabupaten di Aceh ya, Aceh Timur, ya itu cukup banyak ya sarang burung walet. Rumah-rumah bersusun ya, itu digunakan untuk sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet adalah harga pasar umum sarang burung walet yang berlaku di daerah itu dikali dengan volume sarang burung walet. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet. Ya, ini yang menjadi apa namanya? Ini hak pemerintah provinsi perbedaan ya. Hak pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota. Untuk yang dipungut oleh pemerintah kabupaten kota ya seperti MBLB maka itu merupakan option bagi pemerintah provinsi. Kemudian yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan ditetapkan sebagai option ya seperti PKB biaya balik nama kendaraan bermotor itu dipungut oleh pemerintah provinsi tetapi harus dialokasikan dengan persentase tertentu seperti yang dijelaskan tadi ke pemerintah daerah ya dan tidak ditampung terlebih dahulu langsung dibagi
ya langsung terbagi. Kalau bagi hasil itu ditampung terlebih dahulu baru dibagikan. Ini yang banyak dulu menimbulkan keluhan bagi pemerintah kabupaten kota, terutama untuk pajak kendaraan bermotor. Karena dulu menggunakan bagi hasil. Nanti di Undang-Undang HKPD ini baru menggunakan sistem mekanisme option. Ya, karena terbatas waktunya, ya lanjutkan dengan membaca Undang-Undang HKPD mulai pasal 84 yang terkait dengan retribusi. Ya, belum saya buat di sini ya untuk retribusi kelupaan. Ya. Jadi lanjutkan dengan membaca Undang-Undang HKPD mulai pasal 80. Ya, retribusi itu ya tidak seperti pajak ya. Retribusi itu ya apa namanya ini memberikan kontraprestasi secara langsung kepada wajib pajaknya. Ya. Seperti PDAM itu retribusi ya, retribusi PDAM. Ya, kita membayar retribusi karena memperoleh air. Ya. Baik, ada yang mau ditanyakan?